Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat bersama untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahkan berkat rahmat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini kesempatan kali ini memasuki episode yang ke-342. Dan kali ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran yang menarik yang berjudul Jangan Mengingini. Nah, firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 ya. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 17 berkata, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran yang sudah kita baca. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami memohon hikmat dan pengertian daripada Engkau, kiranya memimpin dan menuntun kami, supaya kami boleh mengerti makna yang terselubung, makna yang tersembunyi lewat kebenaran firman-Mu yang baru saja kami baca Tuhan. Urapi setiap hati dan telinga pendengar-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan mengingini itu masuk ke dalam perintah yang ke-10 ya. Jangan mengingini. Di dalam hukum Taurat, bicara soal mengingini itu bahkan dilarang. Tetapi ada konteksnya di sini ya. Jangan mengingini. Kita harus melihat konteks, artinya kita membaca ayat ini dengan lengkap. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Jadi kata jangan mengingini ini apa sih konteksnya? Saya lebih cenderung kita bisa menerima ketika kita membahas jangan mengingini istrinya. Ya, betul saudaraku. Karena kecenderungan hari ini untuk kita mengingini istri orang lain atau mengingini suami orang lain itu besar. Dan banyak kasusnya di mana-mana. Jangan mengingini istrinya. Kenyataannya ya, jujur aja ya, setiap manusia yang masih hidup dalam dosa dan punya otak yang cabul, yang penuh dengan hawa nafsu, tentu ketika melihat istri orang lain yang terlihat lebih cantik dan kalau bahasa jadulnya itu lebih bahenol, lebih menarik, mata laki-laki akan tertuju dan kemudian mengingini dalam hatinya. Oh, seandainya wanita ini jadi istriku. Walaupun dia istri orang, tetapi waduh, kita tetap ngarep ya. Itu namanya mengingini istri sesamamu. Nah, kita sekarang kaitkan dengan konteks pembacaan kita bahwa jangan mengingini itu fokusnya ialah kita tidak boleh menginginkan kepunyaan atau milik orang lain. Itu dia tadinya ya saudara ya. Konteksnya itu, jangan kita mengingini kepunyaan atau milik orang lain dan seolah-olah kita ingin mengambilnya, kita ingin merampasnya dengan cara apapun. Itu nggak boleh saudaraku ya. Kalau kita misalnya mengingini dalam konteks bercita-cita, itu silahkan saja. Kita ngelihat teman kita rumahnya bagus lalu kita berpikir, wah aku juga pengen rumah seperti ini. Nantilah kalau aku punya berkat, kalau aku punya uang, aku pengen bangun rumah juga yang bagus sama seperti punya dia. Nah, ini bukan mengingini namanya, ini namanya bercita-cita saudara ya. Dia punya harapan yang benar. Tetapi kalau konteksnya jangan mengingini di sini, kalau kita kaitkan dengan salah satu contohnya jangan mengingini istri sesamamu, berarti satu ayat ini membahas mengenai keinginan yang tidak boleh. Keinginan yang berkenaan dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat saudaraku ya. Jangan mengingini.
Sama seperti kita juga khawatir itu kan cuma ada di pikiran ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita jangan hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Apakah ketika kita khawatir kita menjadi berdosa? Enggak, lumrah manusia itu khawatir. Tetapi kalau kita membiarkan kekhawatiran menguasai hati dan pikiran kita kehilangan damai sejahtera. Kita malah justru menjadi orang yang patah imannya, patah pengharapannya, kehilangan semangat, kehilangan sukacita. Dan akhirnya ya sudah, kita menjadi orang-orang yang kalah. Ya saudaraku ya, sama halnya dengan jangan mengingini. Walaupun keinginan itu kelihatannya cuma ada dalam pikiran, tetapi ingat, di mana ada niat, kemudian diberikan kesempatan, niat itu akan menjadi kenyataan. Saudaraku ya, bagaimana kalau saudara mengingini istri orang lain, dan istri orang lain itu meresponinya seperti itu? Nah ini biasa terjadi zaman sekarang, itu biasa, dan orang menganggap bahwa itu lumrah aja, perselingkuhan itu lumrah. Di kantor sesama pegawai itu bisa saling naksir, kemudian saling mengingini secara seksual dan lain sebagainya. Itu biasa. Beberapa di antara yang namanya karyawan-karyawan kantor kedapatan sedang berhubungan atau bermesraan dan tertangkap CCTV, itu biasa hari ini. Orang masih nggak punya nilai bahwa hal yang seperti ini itu jahat di mata Tuhan. Makanya perintah ke-10 itu jangan mengingini, itu dosa saudaraku ya. Jangan mengingini. Saudara ingat Adam dan Hawa di Taman Eden, memang Adam itu pribadi yang kuat karena ia menerima perintah Tuhan secara langsung saudaraku. Sementara Hawa melalui penjelasan si Adam, saya tidak pernah tahu apakah ia mendengarkan secara langsung, tetapi Adam pasti memberitahu istrinya Hawa ini bahwa buah di tengah-tengah taman, buah pengetahuan itu tidak boleh kamu petik, kamu makan buahnya. Karena pada hari kita memakan buah itu kita pasti mati. Nah wanita ini mengingini buah itu karena rangsangan dari si iblis. Karena memang cara kerja setan tuh kayak gitu saudara ya. Setan tidak punya otoritas di Taman Eden, Taman Firdaus, ya Taman Eden, karena Tuhan memberikan otoritas itu kepada manusia. Dan ular tahu, iblis ini tahu bahwa cara yang paling simpelnya ialah dengan memutarbalikkan fakta. Nah ini saudaraku ya, hati-hati dengan kebenaran firman yang terlihat rohani tapi sebenarnya enggak. Tentu Tuhan berkata pada hari kamu makan buah itu kamu mati. Tapi enggak seperti itu. Kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Karena rangsangan dari si iblis ya, ia diyakinkan ya, si Hawa ini diyakinkan oleh si ular ini bahwa enggak masalah makan buah itu. Dan memang kayaknya sudah sejak lama sang wanita ini mengingini, penasaran, pengen sekali memakan buah pengetahuan itu. Nah berakar dari keinginan ini, akhirnya ia didorong, keinginannya itu didorong oleh iblis, diyakinkan oleh iblis, tetapi dengan bisikan yang palsu. Nah akhirnya jatuhlah manusia ke dalam dosa karena ketidaktaatannya. Hal makan ini memang kelihatannya simpel. Masa manusia jatuh dalam dosa gara-gara makan buah sih? Tapi hari ini saudaraku, saudara lihat upah atau buah daripada perbuatan Adam dan Hawa di Taman Eden, kejatuhan mereka itu, buahnya itu mengembangkan dosa-dosa yang lebih kompleks daripada itu. Ya, saudara memang harus taat karena Tuhan memang sudah memberi perintah jangan engkau memakan buah. Ya, walaupun dipandangnya cuma buah, tapi sekali lagi ini bicara soal ketaatan saudaraku ya. Hari ini juga kita sama. Jangan korupsi. Bisa nggak saudaraku? Jangan berzina. Simple kan, sudah ada tahu perintahnya kan? Jangan berzina, jangan mencuri. Simple. Tapi sama aja pada dasarnya, konteksnya. Kalau saudara tidak taat, saudara jatuh dalam dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, contoh yang kedua ialah mengingini sama seperti Raja Daud. Ya saudaraku, sama seperti Raja Daud. Saudara, saya tertarik untuk mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari 2 Samuel ya. Ini ayatnya agak
maju lebih jauh ya, 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayat 2 sampai 4. Nah, ini menarik sekali saudaraku. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Dan saudara tentu tahu setelah itu ceritanya perempuan itu mengandung atau hamil. Karena dia tidak hanya sekedar tidur, tetapi berhubungan suami istri, sesuatu yang jahat di mata Tuhan tentunya. Saudara, garis bawahi di sini ya, Daud tidak ikut berperang, dia jalan-jalan. Seharusnya dia berperang. Ini ada orang suka mengaitkan ayat firman Tuhan dan ya sedikit banyak saya setuju sih. Seharusnya dia ada di front line, ada di medan perang, memimpin pertempuran setidaknya seperti itu. Tetapi dia malah bersantai. Dia tidak mengikuti aturan yang dia bikin sendiri saudaraku, atau aturan yang diperintahkan oleh Tuhan. Akhirnya dia bersantai, jalan-jalan dan ya tanpa sengaja matanya tertuju kepada seorang perempuan, seorang wanita elok, cantik yang sedang mandi. Itu Batsheba, istri orang. Setelah dia perintahkan, entah itu pesuruh atau ajudannya, dia suruh nanya siapa dia, dikasih tahu ini istri orang sebenarnya. Tapi tetap aja disuruh Daud panggil wanita itu. Dan wanita itu meresponi, entah karena dia takut atau hormat kepada raja. Dan akhirnya terjadilah. Saudara perlu garis bawahi, kisah ini memang dicatat saudaraku ya. Memang kelihatannya kisah ini sumbang, ini kisah entah perselingkuhan atau penyalahgunaan otoritas seorang raja. Dia dengan serta-merta bahkan berani mengambil istri orang untuk dia tiduri. Ini sesuatu yang sumbang. Tapi sekali lagi, saya mau garis bawahi hal ini dan menekankan hal ini. Di dalam kekristenan, kisah yang seperti ini, kesaksian seperti itu memang betul-betul dicatat. Bukan sebagai contoh untuk ditiru. Karena Alkitab sama sekali tidak mencatat bahwa Daud mendengarkan suara roh dan berkata, Daud, Tuhan menghendaki engkau mengambil Batsheba, istri Uria itu, supaya menjadi istrimu. Gak ada, suara Roh Kudus gak ada. Bahkan Alkitab dengan terus terang Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud dan menunjukkan kesalahannya. Karena setelah itu tidak hanya Daud berzina, tetapi dia mencari jalan keluar ya. Jalan keluar untuk bisa selamat dari aibnya. Yang paling mengerikan di sini, Daud jadi bengis, jadi kehilangan belas kasihannya. Dia marah merencanakan pembunuhan terhadap si Uria, suami dari Batsheba ini. Saya bilang merencanakan pembunuhan karena apa? Karena dia sengaja menyuruh Uria ada di front line baris depan. Kemudian ketika pertempuran semakin keras, semakin berat, dia suruh komandan itu mundur pelan-pelan. Jadi pasukan paling depan itu akan dikepung dan dibunuh mati. Ini jahat sekali. Ini jahat sekali saudaraku. Alkitab tidak pernah membenarkan, firman Tuhan tidak pernah membenarkan apa yang dilakukan Daud. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Daud berzina dengan Batsheba itu dosa. Jadi Alkitab itu memang menceritakan kesalahan, tetapi tidak pernah merekomendasikan supaya saudara meniru kesalahan itu. Justru saudara harus was-was. Di sini dimulai dari kata mengingini. Dan yang membuat Daud itu cuma dalam hitungan seperti detik saja. Seperti detik saudaraku. Dia menyuruh ajudannya bertanya kepada si ini. Lalu langsung terjadi. Itu cuma ya hitungan detik atau menit saja dia mengambil keputusan. Karena apa? Karena dia sudah dimanja dengan yang namanya kenyamanan, kejayaan, kemuliaan. Dia jadi gelap mata. Jadi Bapak Ibu Saudara, waspadalah dengan keinginan. Keinginan itu simpel sekali. Ya, siapa yang tidak punya keinginan? Ayo, sekarang kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Matius 5 ya, ini kesimpulan dari keinginan yang Matius 5 ayat 27 sampai 28. Ya, kita akan baca bersama.
Firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, dalam perjanjian lama ada sebuah aturan atau hukum Taurat yang mengajarkan jangan berzina. Berzina itu artinya, itu bicara soal perbuatan. Itu katakanlah ada orang yang sedang melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Kalau ketangkap kedapatan itu dianggap berzina, saudara. Ada orang yang berhubungan suami istri dengan suami atau dengan istri orang dan kedapatan tertangkap basah, itu mereka pasti akan dihukum dengan cara dirajam atau dilempar dengan batu sampai mati. Itu dikategorikan berzina. Tetapi lihat saudaraku, perjanjian baru itu lebih keras daripada perjanjian lama. Karena perjanjian baru itu sumbernya dari hati. Ya, Yesus berkata, bukan lagi jangan berzina, tapi dia berkata, kalau engkau memandang seorang perempuan dan engkau mengingininya dalam hatimu, itu dalam konteks yang, ya saudara tentu tahu lah, orang-orang dewasa ketika memandang seorang wanita dan mengingini secara seksual dan sebagainya, ingin memiliki dan sebagainya, itu dikatakan oleh Yesus, engkau sudah berdosa, engkau sudah berzina dengan dia dalam hatimu, dalam pikiranmu. Saudaraku, ya, ini hukum mengingini ini bicara sesuatu yang dalam loh. Menjadi pengikut Kristus itu bukan cuma soal berzina, tetapi baru pengen aja itu salah. Baru pengen aja kita dianggap sudah berzina dengan dia. Bayangkan hukum anugerah, hukum kasih karunia oleh Yesus Kristus mengatur sampai kepada niat dalam hati kita. Baru berniat aja sudah salah. Ayo sebutkan, jangan cuma bicara soal hal-hal seksual. Niat-niat tuh banyak. Niat untuk korupsi, niat untuk mendustai atau menipu orang, niat untuk mencuri, niat untuk merampok, niat bahkan untuk membunuh orang. Semuanya itu kan keinginan-keinginan yang belum terjadi, tetapi sekalipun itu belum terjadi, dalam pandangan mata Tuhan engkau sudah melakukan dosa itu. Melalui keinginanmu, melalui rencanamu, melalui pikiran. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari ini mari, biarlah pikiran dan hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Memang akan ada pergolakan, saudaraku, akan ada pergolakan. Ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam, akan ada pergolakan dalam batin kita. Ketika kita emosi, tetapi ada sesuatu yang menahan di dalam hati kita, kebenaran firman yang menahan kita. Kita bisa memilih untuk taat kepada Tuhan dan membiarkan kemarahan kita meledak-ledak dan kita gelap mata dan lain sebagainya. Itu pilihan saudaraku ya. Taat kepada Tuhankah saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah remehkan keinginan-keinginanmu, apalagi keinginan-keinginan yang jahat ya. Mari kita penuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah izinkan liarnya pikiranmu itu mengontrol kehidupanmu. Biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal yang memerintah di dalam batinmu. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang suci, segala yang baik, segala yang mulia itu yang ada dalam pikiran kita. Makanya penuhi hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan kita. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pengertian Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Luputkan kami dari hasrat-hasrat kami akan segala hal yang berbau dosa dan segala keduniawian di dunia ini. Tolong kami untuk bisa hidup kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Suci tahirkan hati dan pikiran kami, penuhi kami dengan Roh-Mu dan biarlah keinginan Roh itu yang memimpin kami dan menuntun kami hari demi hari. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara.
Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.